Ternyata susternya baru datang, dan tadi itu suster siapa itu belum diketahui. Hai guys, kembali lagi di Virgo Putih Erika. Di video kali ini gue berada di rumah sakit jiwa yang ada di Jogja. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1971 dan mulai terbengkalai pada tahun 2017 karena mengalami kebangkrutan dan tidak bisa mengikuti program pemerintah, sehingga rumah sakit ini harus kosong terbengkalai sampai sekarang. Rumah sakit ini udah didirikan pada tahun 70-an, dan pada zaman dulu rumah sakit ini sebagai tempat pembuangan mayat atau korban PKI. Jadi sebelum rumah sakit ini terbengkalai, emang udah serem dan juga mistis, dan hal itu dipercayai oleh warga sekitar guys. Saat masih beroperasi aja sudah terkenal angker, apalagi sekarang udah kosong. Wow, gue gak kebayang sih, apalagi gue udah diceritain sama penjaga rumah sakit ini hal-hal mistis yang terjadi di sini. Mari kita buktikan. Sering ada penampakan suster dan juga suara orang mandi di dalam kamar mandi, tapi tidak ada yang mandi. Jadi langsung aja kita buktiin masuk ke dalam lorongnya dan ruangannya. Gue paling nunggu juga ke ruangan jenazah. Jadi buat kalian tonton video ini dari awal sampai akhir. Guys, ini karena ada berbagai ruangan, jadi gue mau ke ruangan yang pertama dulu ya kan. Ini ruangannya itu deket sama pos satpam, dan di sini banyak juga pohon-pohon. Tapi ya rumah sakit ini udah terlihat bersih karena emang ada penjaganya. Semua pohon-pohon itu udah dicabutin. Dan gue mau cerita, saat pencabutan pohon sebelah kanan itu terjadi hal mistis. Bapaknya cerita kalau saat pembersihan rumput dan juga pohon ini ditebang, mereka tuh salah karena mereka tidak izin atau mereka tidak permisi dulu kepada penghuni makhluk tak kasat mata yang ada di sini. Saat mereka nebang, mereka tuh tebangnya ke masuk, tapi pohonnya itu mental ke kanan, dan 4 orang yang nebang, narik dan juga motong rumput itu kesurupan massal. Jadi pentingnya kalian untuk menghargai. Jadi dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ditempatin tuh jangan lupa tetap sopan karena kalian tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Jadi di setiap pohon yang ada di sini katanya itu ada sosok-sosok penunggunya, dan katanya di sosok sana itu genderuwo, dan ada nanti di ujung sana itu adalah sosok pocong, dan katanya itu sering menampakkan diri. Semoga nanti ada suara atau apapun itu, karena ini udah jam 9:30 ya. Oke, kita langsung saja masuk ke ruangannya. Ini adalah ruangan yang pertama yang mau gue masukin. Sekali lagi gue ingetin, ini adalah rumah sakit jiwa pada zaman dulu, dan rumah sakit ini cukup besar. Pemilik dari rumah sakit ini adalah seorang menteri, dan dulu rumah sakit ini tuh diresmikan oleh Bapak Sultan Hamengkubuwono ke-7. Gue penasaran ya, ini tulisannya apa? Label barang bukti. Shh. Oke, sekarang kita mau lanjut ke ruangan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita mau masuk ke ruangan yang kedua. Mungkin nanti gak semua ruangan gue masukin ya, karena mungkin ada puluhan ruangan, tapi beberapa ruangan gue bakal masuk. Ini ada tirainya juga. Aduh, gue tuh ada tirai-tirai gitu tuh takut gitu. Kemungkinan ini adalah ruang dokter ya, ruang periksa kayaknya, bukan ruang pasien. Cek semuanya, ini ada lemari, ada ruangan meja, kursi dan lain-lain. Kita langsung aja cek ke ruangan selanjutnya, karena ini rumah sakit cukup luas, jadi kita harus keliling lagi biar kalian tuh nggak penasaran. Oh, dalamnya tuh seperti itu. Rumah sakit ini udah terbengkalai berarti sekitar 6 tahun ya guys. Belum terlalu rusak ya untuk bangunannya. Kita bakal keliling dari rumah sakit ini. Gue nggak tahu ini ke ruangan apa, karena udah nggak ada tulisannya juga, dan lagi-lagi saat rumah sakit ini beroperasi gue belum pernah datang ke sini. Yuk kita masuk. Ini ruangan apa ya guys? Biar kalian nggak penasaran, jadi kita masukin semua ruangannya yang sekiranya bisa gue masukin. Ini adalah ruangan pasien ya. Itu ada bekas AC, bekas TV, ada kamar mandi. Kita bakal lanjut ke ruangan-ruangan lainnya. Let's go. Ya, ini adalah ruangan. Gue nggak tahu ruangan apa, tapi di sini banyak sekali baju-baju anak kecil dan juga baju-baju dokter. Ini ada kasur. Ruangan apa ya? Penasaran, tapi saya nggak tahu ini ruangan apa. Ada guling anak kecil juga. Ini bolong gini ya. Lihat jendelanya juga udah penuh dengan sawan dan ini daun-daun. Kita langsung mau menyelusuri ruangan lainnya guys. Kita keluar dari sini. Ini rumah sakitnya itu di pinggir jalan ya. Jadi mungkin agak ada suara-suara kendaraan gitu. Ini mungkin dapur ya guys. Dapur. Tenang.
kalem. Rasa takut itu pasti ada guys, tapi gimana caranya kita bisa mengatasi. Ini belum seberapa ya, karena masih luas. Kita juga belum lihat mobil-mobilnya di bagian mana. Ini di belakang kalian itu adalah kamar. Ada kamar 14, kamar 15, kamar 16 dan lain-lain. Baru kita mau masuk ke lorong selanjutnya yang dimana ada ruangan operasi dan ruangan jenazah. Ini adalah ruangan pasien dan di sini kita bisa lihat masih ada tempat tidur pasien ditutupin tirai di pasien 1, pasien selanjutnya. Ini disekat-sekat gitu ya guys. Mungkin kelas 3 kali ya. Karena kalau di rumah sakit tuh pasti ada kelas-kelasnya ya. Udah di bagian ujung sana kamar mandi semua. Di kasurnya sampai tipis tuh. Sampai udah gak ada busanya. Guys, jadi gue tuh diikutin muka merah. Tapi gue masih bertanya-tanya, muka berdarah atau marah? Kalian tetap temenin aku ya, explore. Ini adalah kamar 16. Isinya masih sama ya. Tetap kasur, tirai. Kalian bisa intip aja dari sini. Tuh guys. Kasur, tirai. Dan ini adalah ruang VIP. Yuk kita bakal masuk ke ruang VIP. Biasanya ruang VIP itu ada kayak ruang tamu gitu ya, bener kan? Assalamualaikum. Nih buat yang nunggu, buat yang jenguk gitu. Ruangannya besar sendirian dan itu ada kamar mandi, meja rias juga. Tapi untuk kasurnya mungkin udah diambil ya. Ini adalah ruangan VIP dari rumah sakit jiwa yang ada di Jogja ini. Disahkannya pada tanggal 14 Januari. Ini ruangan CT scan guys. Awas bahaya radiasi. Tapi pasti alat-alatnya udah gak ada ya kan. Berkas-berkasnya banyak banget. Paru-paru gitu ya. Ya ini hasil-hasil rongsen orang-orang ya. Kita masih lanjut ke bagian belakang yang dimana belakang itu ada koleksi-koleksi dari pemilik rumah sakit ini. Tapi gue sangat bersyukur ya, ini rumah sakit udah dibersihin oleh penjaganya, jadi nggak terlalu banyak ilalang-ilalang. Assalamualaikum. Mobilnya di mana? Ini semak-semak semua. Ini ada satu bangunan itu kamar mandi ya. Gue baru melihat 2 mobil sih, 3. Wow, sangat disayangkan sekali ya. Mobilnya hanya menjadi nggak berharga gitu. Padahal ini pasti mahal dulunya. Cuman ada 3 yang lain di mana ya? Pasti ada di ruangan lain. Gue sampai nggak lihat ini mobil merek apa. Itu di bagian belakang itu ada ruangan-ruangan, mungkin diduga kamar mandi atau dapur-dapur. Mobilnya sedan-sedan ya guys. Bangunan yang ujung sana tuh ramai banget. Mau ke sana nggak? Mau ke sana? Berapa belas tahun ini. Ternyata mobilnya itu kayak mobil-mobil Mercy atau BMW gitu. Ih, sayang banget ya. Mobil-mobil mewah bisa terbengkalai. Ini kita baru menemukan 3. Yang lainnya gue belum tahu nih di mana karena ternyata rumah sakit ini cukup luas ya. Dan gue nggak janji bisa semuanya gue masukin rumah sakit ini karena sangat luas dan mengingat ini jamnya sudah malam, jadi gue nggak bisa janji. Tadi gue udah didengerin suara cewek. Tadi ada muka merah yang ngikutin gue. Sekali lagi gue di sini tidak mengganggu. Ini gue datang ke ruangan ujung ya guys. Jadi kalian bisa lihat ruangan yang jarang sekali dijamah manusia. Ruangan yang sangat menyita perhatian dari tadi. Kalian bisa langsung lihat. Guys, kita lagi berada di ruangan jenazah ya. Ini ada kain-kain kafannya juga. Ini ada tempat untuk pemandiannya. Katanya ruangan ini adalah ruangan yang paling ditakuti. Walaupun gue dalam keadaan takut, gue punya kok rasa takut. Kalian bisa lihat tangan gue gemeter panas. Jadi kalian udah tahu ya. Jadi kalian juga yang di rumah nggak penasaran. Ini kita dikelilingi pohon loh, guys. Ternyata mobilnya ada lagi di sana. Gue lihat tuh parkir. Gue nggak salah lihat kan? Ada nggak? Ada nggak? Itu yang sebelah pohon itu kiri. Rumah sakit ini masih sangat luas ya. Masih ada gedung di bagian sana. Tapi gue melihat kondisi fisik gue dan juga mental, kayaknya gue nggak siap untuk eksplor ke sana karena ini waktu sudah malam dan ini adalah lokasi terakhir. Energi gue benar-benar udah abis banget. Gue nggak bisa memaksakan, jadi stop di sini. Dan kalian tahu nggak? Ini tuh kita dikelilingi pohon-pohon besar. Jadi itu yang membuat gue cukup creepy juga. Jadi gue mohon maaf untuk gak bisa meneruskan penelusuran ini ke sampai belakang. Rumah sakit ini cukup luas banget guys. Keren banget, rumah sakit ini luas banget. Cuman sangat disayangkan, rumah sakit ini terbengkalai. Semoga rumah sakit ini bisa beroperasi dan bermanfaat lagi buat orang-orang sekitar. Tuh ada 2 kan? 3 malah. Wow, luar biasa ya lokasi kali ini. Luar itu. Itu ada suara.
itu tuh lagi tegang banget loh. Oke guys, terima kasih buat kalian yang nonton. Gue mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa melanjutkan explore ini karena ruangannya masih panjang dan ternyata mobilnya ada di bagian belakang. Dan gue juga udah dikasih tahu ke bapak penjaganya ada apa aja sih makhluk yang ada di dalam sini. Yang di setiap pohon ini ada penunggunya. Yang paling sering menampakkan diri itu ada pocong, ada genderuwo, kuntilanak, sundel bolong. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 70-an, diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwono. Ini tanah milik keraton dan sebelum dibangun rumah sakit, ini adalah rawa. Menurut penduduk sekitar, pada zaman PKI, ini tuh dijadikan tempat pembuangan mayat. Ya udah cukup angker juga ya. Kejadian mistis lainnya adalah dialami oleh pasien yang ada di sini melihat seorang suster yang pucat sekali. Dan pasien itu minta ke suster air karena merasa dehidrasi. Dan suster itu tidak menjawab sepatah kata pun, langsung pergi. Pasien itu menunggu dan suster itu tidak kembali. Beberapa jam kemudian suster lewat dan dia ngomong kalau saya minta minum ke suster. Ternyata susternya baru datang dan tadi itu suster siapa itu belum diketahui. Yang kedua, yang sering terjadi bahkan sampai sekarang itu adalah kamar mandi yang sering ada suara orang mandi padahal kosong, gak ada siapapun. Oke guys, gue sudah merasakan sensasinya dan gue sudah explore rumah sakit ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalian bisa komen gue harus datang ke mana lagi. Dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap sopan karena kalian tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa.